Masuk saya push up, Pak. Jadi gue mau mampir untuk nantangin Pak Menteri Olahraga. Kan Menteri Olahraga ya, jadi harusnya bisa olahraga. Welcome back to Basket Live. Hari ini nggak nanggung-nanggung, langsung ke tempatnya Pusat Olahraga Indonesia. Tepuk tangan untuk Bapak Menteri. Bapak harus nunjukin skill hari ini. Karena banyak yang penasaran, Pak Menteri bisa nggak basket? Tapi kalau dari tinggi sih harusnya bisa, karena dari SD dia main basket ya. Dulu ya. Mau difur? Boleh. Katanya pemuda olahraga minta difur. Yang dilawan bapak-bapak. Iya, mau difur berapa? 11 maksimal. Apa ya? Nggak ada fur? Saya kan kalah juga nggak apa-apa. Oh, tetap menteri. Oke, kalau begitu. Welcome to Basket Live. Let's go. Game on. Why? Sampai 21. Sampai bapak capek. Waduh. Gak ada pendukung. Ini kalau Menpora kita cedera, Ada penggantinya kayak. Oke Pak. Bapak kan nonton saya basket dulu waktu SD Pak. Aduh. Dash shot aja saya pun. Dash shot aja saya pun. Biasa, enak aja lu. Lu penjilat lo. 2 poin ya. Oke, 2 poin. Kasih beliuk-beliuk, Bang. Kasih beliuk-beliuk, Bang. Lo takut cedera Pak. Ketua pemilu. Kasih, Bang. Itu mau pemilu. Siapa Pak? Lebar banget sih. Let's go. Jadi pur kita. Dipur lah. Tapi itu tadi ya. Pak Menteri menggunakan semua tenaga dia dalam 1 tahun itu kayaknya. Happiness is just a disguise. It gets you nowhere. Ya? Habis ini kita blok dulu. Masih jauh Pak perjalanan Pak. Jabatan Bapak nih masih jauh nih. Bapak nih masih jauh nih. Hampir Pak. Hampir. Ada setannya itu. Oke. Seru nih. Poin saya jalan nih Pak. Poin saya jalan nih Pak. Ini buat Bapak ya. 5 poin. Ini buat Bapak ya. 5 poin. Masuk lagi. Bapak bingung. Minum dulu Pak. Gua kira diedit masih itu sama ini. Masya Allah Pak. I count money when I'm bored. Watch the money hit the floor. Make it rain, make it pour. Maaf ya, para staffnya maaf ya. Maaf nih, karena di olahraga basket itu kita sama semuanya ya. Mohon maaf nih. Oke Pak, namanya siapa Pak? Dulu basket. Di luar negeri siapa? Kobe Bryant Pak. Oke kalau
Aduh! Hampir. Bukan gini. Ini udah pada datang, Pak. Masih ditablok. Berat. Kita sore udah selesai. Oke. Yang 14, Pak. Let's go, Pak. Hampir Pak, hampir. Gua push up sih. Beneran ya, push up? Beneran, Pak. Beneran ya? Kalau Bapak Beneran. dapat 3 point masuk, saya push up. Ah, beneran. Flashes through my mind. Aduh, lucu banget tapi gak masuk. Masuk, saya push up, Pak. Masuk, saya push up, Pak. Push up. Satu. Yang bener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 7. Benar. Oke. Oke. Boleh. Berapa berarti? Dikasih pelajaran. Mana boleh? Bang Bapak menang, tinggal 30%. Push up lagi nggak? Nggak, kan gua ngomong. Nggak. Lumayan, 4. Naik-naikin Di pur mentalnya kita, di dikit. pur. Enggak dong. Jadi balik berkebun. Hey! Terlalu buru-buru. Padahal hampir. kalau agak sabar dikit bisa masuk itu enak. Agak keburu-buru. Hanya gue doang nih yang berani ngikutin Pak Menteri. Hanya gue doang gitu. Gua gak dijaga, bener-bener diremehkan 3 point gua. Masih jago lu 3 point. Masuk tuh Bang. Kemungkinan menang Bapak turun 20%. Ayo masuk. Ayo jaga wong, saya nggak akan masuk, Pak. Kecuali saya dijaga. Saya pemain jago, Pak. Sorry guys, harus gua habisin. Tau nggak lah saya kenapa? Kenapa? Karena azan berkumandang. Betul, azan. Jadi kita harus berhenti dan mohon maaf ya Pak ya. Bapak kalah tuh bukan karena Bapak kurang jago. Azan. Tolong azan. Oke, tepuk tangan untuk Pak Menteri Dito. Benerin sana. Oh bener celana ya. Udah mulai kelonggaran. Berat badan berapa Pak? Mohon maaf. Jangan ya. ditanya, tapi udah turun 18 kilo. Udah turun 18 kilo ya. Pak Menteri, ini kan banyak orang yang cukup terkejut waktu Pak Menteri diangkat jadi Menteri Olahraga.
Bapak adalah Menteri Olahraga termuda ya, berarti sepanjang sejarah Indonesia. Waktu itu Pak ceritanya cerita singkat Pak. Bapak Toto bisa ditunjuk jadi menteri itu emang udah ada wacana dari awal atau tiba-tiba kayak Pak Dito, Bapak dipanggil untuk jadi menteri gitu? Enggak, gara-gara pendahulu saya, senior saya, Pak Juni Amali kan jadi Waketum PSSI. Jadi harus mundur dari Menteri Pemuda Olahraga Oke. untuk fokus di bola karena beliau berasal dari Golkar. Dan kebetulan berarti harus, ya mungkin ada pertimbangan dari Bapak Presiden digantinya harus dari kader Golkar. Ya Pak Ketum Golkar mengajukan nama saya. Oh, itu awalnya. Tapi pas waktu, jadi gini Pak ya, kalau di partai itu kan kalau misalnya tiba-tiba Pak Dito, karena Bapak dari Golkar, menurut kami Bapak cocok untuk jadi perwakilan kita dari Golkar untuk jadi menteri, Bapak bisa nolak gak tuh? Nah itu pertanyaan seru tuh. Bisa lah pasti. Bisa? Nah kalau misalnya Bapak waktu pada saat ditunjuk itu Bapak nerima visi misi Bapak saat itu apa tuh? Mikir dulu nggak Pak? Karena kan memang waktu itu prosesnya agak lama ya, hampir sebulan dari pertama kali kita diajukan. Jadi ya udah dipersiapkan lah. Kira-kira kalau memang diangkat harus melakukan apa saja. Oke, berarti ada preparation ya? Ada. Kira-kira saat itu sesuai nggak Pak? Apa yang Bapak pikirkan dengan kenyataan yang di lapangan ketika Bapak akhirnya jadi menteri? Secara kondisi ya? Kepikiran sih, karena sebelum saya jadi menteri, saya lama jadi ketua umum organisasi pemuda juga, yang underbownya Partai Golkar, AMPI, dan juga udah dari usia 24 tahun saya udah megang olahraga. Dari dulu ketua sepeda DKI, naik ke basket, perbasi, sama olahraganya Mas Densu. Dan ya di dunia profesional olahraga juga kan bikin klub bola dan basket. Jadi nggak asing ya? Nggak asing dan sudah tahu ekspektasinya ketika masuk, langsung harus quick win-nya apa, harus banyak perkuat di mananya. Oke, nah kalau sekarang Bapak ngelihat apa sih yang perlu diperkuat untuk olahraga kita di Indonesia dari semua cabang ya menurut Bapak? Aduh ini nih yang harus diberesin nih makanya. Karena gini Pak, saya mewakilkan untuk teman-teman yang di daerah. Karena saya dari daerah, banyak dari kita di daerah tuh ya entah kenapa kita tuh kayak ngerasa kok jadi olahragawan gak ada masa depan ya, ibaratnya kayak begitu. Ya pastinya kalau secara garis besar olahraga tuh saya bagi dua ya. Ada olahraga yang memang memiliki potensi industri dan ada juga olahraga yang sisi industrinya itu tidak ada dan benar-benar yang untuk nation interest, kebanggaan negara. Seperti atletik dan renang itu kan suatu olahraga mau kita modifikasi apapun tidak akan bisa industri komersilnya jalan. Kayak karate juga. Kayak karate. Kalau fighting kan sekarang MMA lebih jalan. Lebih ada entertainnya. Iya betul. Sama halnya seperti kalau yang udah industri kan ada volley, basket, bola, badminton dan sebagainya. Nah ini harus kita bikin edukasinya juga. Jadi menurut saya dari tingkat paling bawah juga harus mulai tahu realita pemilihan cabang olahraga. Mana cabang olahraga yang kira-kira bisa menjadi nantinya karir sampai usia 2, mana yang saya rasa ketika udah usia masuk 20 tahun, 25 tahun, memang itu udah selesai. Oke, jadi kalian sendiri udah nangkep ya. Tapi masih belum menjawab nih Pak. Masa depan kita di daerah bagaimana nih Pak? Masa depan kami yang di daerah. Menurut saya, ada nggak program ke sana nih Pak? Ya. Talent scouting itu dilakukan merata sekarang, sampai ke seluruh daerah. Makanya kita adakan kejuaraan antar kampung. Ya, ada basket, bola, badminton, volley, atletik. Atletik itu wajib, lari 50 meter sampai 100. Terus senam, gimnastik. Nah itu yang kita coba dulu ketika saya masuk. Gunanya apa? Biar daerah itu kita suntik insentif lah itu. Sebenarnya bukan problem besar, tapi ini menandakan kita pemerintah pusat hadir, membantu, dan melihat potensi-potensi atlet ini di daerah. Dan itu nanti kan kerjasama juga dengan federasi. Bisa mencari scouting untuk atlet nasionalnya. Kalau kita bicara tentang itu kan kita bicara tentang budget ya Pak, pasti ya. Boleh tahu bocoran dikit nih Pak ya? Maksudnya dari semua kementerian, budgetnya Kementerian Olahraga jadi berada di peringkat keberapa Kementerian Pak? Pemuda Olahraga itu berada di tingkat anak bontot seperti menterinya, paling muda juga. Masa? Serius Pak? Tapi itu kita juga harus melihat ya, memang yang namanya olahraga itu biasanya linear dengan kemajuan ekonomi kita. Negara makin maju ekonominya, biasanya olahraganya naik. Karena ya kita juga nggak boleh egois bahwa
pembangunan pengembangan negara kita kan prioritasnya itu masih banyak. Bagaimana kita menghilangkan kelaparan, pendidikan, kesehatan. Iya, itu betul. Dan untuk olahraga profesional dan juga prestasi, ya ini kita harus saling berbagi. Namun di eranya Pak Presiden Jokowi, kita sudah ada desain besar olahraga nasional. Dan Perpres nomor 43 dan Perpres 83 di mana itu mengatur Kemenpora sebagai ketua untuk lintas koordinasi program pemuda dan olahraga. Jadi sekarang yang untuk sport olahraga itu tidak hanya bisa di Kemenpora saja. Misalnya nanti bisa disupport Kemendikbud buat pendidikannya, kesehatan, apa. Ada 27 kementerian yang terlibat dalam peraturan presiden tersebut. Jadi ini dasarnya sudah kecil ternyata. ada. Kecil, paling kecil ya, baru tahu Paling loh. kecil. Paling kecil ya. Pantas kita di daerah kadang-kadang susah makan ya untuk jadi olahragawan ya. Dan itu pun dampaknya ke daerah juga bahwa anggaran Dispora kan pasti nggak prioritas. Tapi sejak tahun lalu udah ada edaran dari Kemendagri atas izin dan perintah Bapak Presiden bahwa sekarang sudah diwajibkan di seluruh daerah memasukkan anggaran olahraga dan pemuda. Sebelumnya belum. Kalau sekarang sudah wajib. Sekarang udah wajib. Jadi sudah ada peningkatan prioritasnya. Iya, soalnya ada beberapa kurikulum juga dari sekolah juga yang berhubungan dengan olahraga tuh kayak hilang gitu loh dan lain-lain ya kan. Jadi kesannya kayak olahraga itu udah bukan jadi bagian prioritas. Tapi nggak tahu ya nanti presiden yang terbaru ya. Iya. Tapi Bapak Insya Allah suka olahraga. Iya, Bapak nggak mau kasih bocoran tapi ya. Ini pertanyaan sederhana Pak, sebelum kita tutup. Bapak kan jadi menteri paling muda. Pasti ada juga yang namanya manusia akan underestimate ya Pak ya. Bapak pernah nggak mengalami kondisi-kondisi kayak ngerasa, wah kok gue dientengin ya mentang-mentang saya masih muda gitu? Ya biasalah dalam proses hidup. Ada ya berarti ya, pasti Pak? ada. Dan apalagi kan ini suatu breakthrough ya, menteri muda. Bahkan nggak usah orang lain kan, bagaimana saya bisa meyakinkan internal Kemenpora kan, yang biasa dipimpin ya minimal seusia, sekarang mungkin usianya sama kayak anaknya gitu. Ya tapi itulah saya rasa intinya semua masalah komunikasi dan komitmen. Iya, tapi itu semua perlu mental juga ya Pak ya? Perlu mental. Iya, olahragawan perlu mental yang kuat ya. Terima kasih Pak Dito untuk waktunya, tepuk tangan. Kita ada sedikit souvenir, walaupun tidak seberapa, tapi paling nggak kita datang bawa sesuatu Pak ya. Iya, kenapa? Oh iya, jadi begini Pak, biasanya kalau menang kita kasih medali ya. Bukan hanya Bapak yang bisa kasih medali, saya juga bisa kasih medali. Cuma medali saya mahal Pak, kalau menang aja. Karena medalinya adalah bintang tamu tersombong, nah hari ini Bapak kurang sombong ya. Pak Sandi menang nggak? Pak Sandi juga kalah. Jadi Bapak ada Pak Sandi dulu. Benchmark saya Pak Sandi lah. Oh iya. Beliau kalah bagi saya. Berarti saya tunggu ya. Kalau perlu semuanya bergabung nggak apa-apa. Saya lawan semua menterinya. Pak, ini Pak sedikit Pak. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Pak Dito. Iya Pak, makasih banyak ya. Sehat selalu ya. Semoga lancar semuanya. Yes! Semangat berolahraga teman-teman. Thank you. Jadi hari ini gue mau diangkat jadi menteri sehari katanya. Sama Pak Menteri. Tepuk tangan untuk Pak Menteri kita. Lihat nih, izin Pak ya. 190 tingginya. Pak, dulu masih pas SMA main basket ya? Dulu pas saya nggak seginut ini juga masih aktif. Kementerian Pemuda dan Olahraga ya? Nah, pertanyaan dari netizen, berarti yang tua nggak diurus dong Pak? Ini kita urus. Oh ini di bawah ya? Di bawah ya?